Assalamualaikum teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan Zero One, cerdas dan tumbuh bersama. Siapa nih yang pernah diare? Pasti nggak enak kan? Kenapa ya kita bisa diare? Nah, kalau penasaran, yuk hari ini kita belajar bersama tentang gangguan atau penyakit sistem pencernaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 80, Allah telah memberikan isyarat bahwa apabila kita sakit, maka mintalah kesembuhan hanya kepada Allah, karena Allah lah yang akan menyembuhkan segala macam penyakit. Oke, sekarang yuk belajar bersama tentang macam-macam gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia dan penyebabnya, agar kita tahu nih cara menghindarinya. Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu atau lebih organ pencernaan. Penyebabnya yaitu pola makan tidak teratur, kurang konsumsi sayur dan buah, konsumsi makanan yang tidak higienis, kebiasaan menunda buang air besar, dan kurang konsumsi air mineral. Gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan yakni gangguan yang terjadi di mulut, yaitu sakit gigi dan sariawan. Gangguan yang terjadi di kerongkongan yakni esofagitis. Gangguan yang terjadi pada lambung yaitu MAH dan gastritis. Gangguan yang terjadi pada usus yaitu diare, tifus, usus buntu, dan disentri. Gangguan yang terjadi pada anus yakni ambeien. Pernahkah kalian mendengar nama-nama gangguan itu? Atau bahkan pernah mengalaminya? Yuk kita cari tahu sama-sama ya. Sakit gigi merupakan peradangan saraf gigi yang membuat gusi sakit. Penyebabnya yaitu pembusukan gigi, infeksi bakteri, kebersihan gigi yang kurang terjaga. Gejala yang sering muncul yaitu nyeri pada gigi dan gusi, demam, gusi bengkak, dan pusing. Cara mengatasinya yakni dengan menjaga kebersihan gigi dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Kurangi konsumsi makanan manis dan rutin periksa ke dokter 6 bulan sekali. Minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Sariawan merupakan penyakit yang terjadi di mulut dengan tanda munculnya bercak putih atau luka pada dinding mulut dan gusi. Penyebabnya karena luka akibat sikat gigi atau tergigit, kekurangan vitamin C, dan infeksi bakteri. Gejala yang biasanya muncul yakni rasa perih dan kurang nyaman saat makan, luka pada dinding mulut, gusi, atau lidah. Cara mengatasinya bisa dengan makan makanan yang kaya kandungan vitamin C. Esofagitis merupakan peradangan atau iritasi yang terjadi pada lapisan kerongkongan. Penyebabnya karena asam lambung yang naik, infeksi, efek obat-obatan tertentu, serta reaksi alergi.
Gejala yang muncul yakni rasa nyeri saat menelan, nyeri pada ulu hati, nyeri dada saat makan. Cara mengatasinya, makan sedikit demi sedikit, minum obat antibiotik sesuai resep dokter, dan makan makanan sehat. MAH merupakan penyakit akibat meningkatnya keasaman lambung. Penyebabnya antara lain, pola makan tidak teratur, banyak mengonsumsi makanan asam dan pedas, asam lambung mengikis dinding lambung karena tidak ada makanan yang dicerna. Gejala yang muncul yakni rasa perih dan nyeri pada perut, serta mual setelah makan. Cara mengatasinya dengan makan secara teratur, hindari makanan yang pedas dan asam, serta makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri Heliobacter pylori, sering konsumsi obat pereda nyeri, serta stres dan minuman beralkohol. Gejalanya yakni rasa nyeri pada lambung. Cara mengatasinya dengan menghindari stres, tidak minum minuman beralkohol, mengkonsumsi antibiotik dan antasida sesuai resep dokter. Diare merupakan buang air besar dengan feses encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyebabnya yakni infeksi virus rotavirus, infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, gangguan usus fungsional atau stres. Gejala yang sering muncul yaitu buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Cara mengatasinya dengan minum larutan oralit, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Tifus merupakan peradangan pada usus. Penyebabnya yakni bakteri Salmonella typhosa yang masuk bersama makanan dan minuman. Gejala yang muncul yakni demam, tubuh menggigil, perut mual, muntah, dan sakit kepala. Cara mengatasinya dengan pemberian vaksin tifoid, mengkonsumsi makanan yang bersih, serta cuci tangan sebelum makan. Usus buntu adalah infeksi pada umbai cacing. Penyebabnya karena penumpukan kotoran pada usus, sehingga umbai cacing mengalami infeksi. Gejala yang muncul yakni rasa sakit pada perut bagian kanan. Cara mengatasinya dengan mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, minum air putih yang banyak, serta mengkonsumsi makanan prebiotik. Disentri merupakan radang usus dengan tinja berlendir dan bercampur darah. Penyebabnya karena infeksi bakteri Shigella atau amuba. Gejala yang muncul yakni buang air besar dengan tinja berdarah, diare encer dan volume sedikit, nyeri saat buang air besar, demam disertai mual. Cara mengatasinya yakni dengan menjaga kebersihan makanan dan tempat tinggal, serta pemberian antibiotik sesuai resep dokter. Ambeien adalah pembengkakan pembuluh darah di anus. Penyebabnya feses yang keras sehingga melukai anus saat mengejan. Gejala yang dirasakan yakni ketidaknyamanan saat buang air besar, bahkan disertai darah. Cara mengatasinya dengan makan makanan yang berserat. Mari teman-teman kita jaga kesehatan. Dan sebagai manusia dengan segala keterbatasan,
Marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala macam penyakit dengan mengucapkan hauqalah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Hari ini kita telah selesai belajar bersama teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Yuk, like, comment, share, dan subscribe channel Zero One. Mari cerdas dan tumbuh bersama. See you next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.